Sebelum dimulai, bisa subscribe channel Taman Santuy ya. Sesuai namanya, ramalan ini dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kediri. Asal-usul utama serat ramalan Jayabaya dapat kita lihat pada kitab Musarar yang diubah oleh Sunan Giri Prapen. Ramalan Jayabaya, atau sering juga disebut Jangka Jayabaya, adalah ramalan yang populer dan memang dilestarikan secara turun-temurun dalam tradisi Jawa. Ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa ramalan ini sebenarnya disusun para resi di masa itu. Hanya saja mereka mengatasnamakan Jayabaya sebagai penulisnya. Berikut ini ada beberapa hal yang menarik untuk kita cermati dari beberapa bait lanjutan bagian terakhir dari ramalan Jayabaya. Pada bait ke-166 yang berisi, Iduni Dugeni, Sabdan Malati, sing bergundul mesti mati. Nanging inung pilih-pilih sopo. Kalau diartikan kurang lebih, ludahnya ludah api, sabdanya sakti, pasti terbukti, yang membantah pasti mati. Orang tua muda, maupun bayi, orang yang tidak berdaya, minta apa saja pasti terpenuhi. Garis sabdanya, tidak akan lama. Beruntunglah bagi yang yakin dan percaya, serta menaati sabdanya. Tidak mau dihormati orang setanah Jawa, tetapi hanya memilih beberapa saja. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita cermati lagi pada bait 167. Waskito Pindo Dewo, Bisayu Murepi, lahir Mbah Hiro, Bu Tiroci Angga Hairo, Pindo lahir bareng. Stino. Kalau diterjemahkan kurang lebih, pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek buyut dan sanggah Anda, seolah-olah lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati bijak, cermat dan sakti. Mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur Anda, memahami putaran roda zaman atau sejarah Jawa, mengerti garis hidup setiap umat tidak khawatir tertelan zaman. Kurang lebih seperti itu kalau diartikan. Lalu coba kita kecermati lagi untuk bait yang ke 168 Mulo dan Upadinen Sinatrio iku westan abopotan Bibilolo. Sing tengah, sirik gau kapitunaning lian. Sing pinggir-pinggir, tolak kolong jubu winondo. Kalau diartikan kurang lebih, oleh sebab itu, carilah satria itu. Yatim piatu, tak bersamak saudara. Sudah lulus Weda Jawa, hanya berpedoman trisula. Ujung trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa. Yang bagian tengah, pantang berbuat merugikan orang lain. Yang di kiri dan kanan, menolak pencurian dan kejahatan. Dan berikutnya, kita cermati lagi pada bait 169 yang berisi, sirik dan wenei, ati malati biso kesiku, sening anggodo, andi jaluk koronisto, nerti yoin iku jobo, ojo kaino ono beja-bejan sing den buntuti, ateges jantran kamong siro sebrayat. Kalau diterjemahkan kurang lebih, pantang bila diberi hati mati, dapat terkena kutukan atau senang menggoda dan minta secara nista. Ketahuilah bahwa itu hanya ujian, jangan dihina. Ada keuntungan bagi yang dimintai, artinya dilindungi Anda sekeluarga. Kurang lebih seperti itu kalau diartikan. Lanjut ke bait 170 yang berisi, Ngarso Begawan, Dudu Pandito sinebut Pandito, Dudu Dewo sinebut Dewo, Koyodini Manungso, Dudu Sejidoyo,
ke Jawa akekan ti jelantreng. Gawang-gawang terang berandang. Kalau diartikan kurang lebih, di hadapan begawan. Bukan pendeta disebut pendeta, bukan dewa disebut dewa, namun manusia biasa. Bukan kekuatan lain, diterangkan jelas. Bayang-bayang menjadi terang benderang, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan pada bait 171, yang berisi. Yo siji iki kang bisa paringi pitudung. Marang jarwani jongkok lawan ingsun. Tan kena den apuse. Mergo bisa mancing jeruning ati. Ono manungso kaiden ketemu ugo. Ono jalmo sing lorong mangsan. Ojo sirik ojo gelo. Iku dudu waktu niro nganggur. Simbol ratu tanpa mahkota mulo. Sing menangi. Enggalo den neluri. Ojo kongsi zaman kendito. Madepo den marikalo. Bija bejani anak putu. Kalau diartikan, jangan heran, jangan bingung. Itulah putranya Batara Indra, yang sulung dan masih kuasa mengusir setan. Turunnya air Braja Musti, pacah memercik. Hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan. Saya tidak bisa ditipu, karena dapat masuk ke dalam hati. Ada manusia yang bisa bertemu, tapi ada manusia yang belum saatnya. Jangan iri dan kecewa. Itu bukan waktu Anda memakai lambang ratu tanpa mahkota. Sebab itu yang menjumpai. Segeralah menghormati, janganlah sampai terputus. Menghadaplah dengan patuh. Keberuntungan ada di anak cucu. Seperti itu. Terus lanjut lagi ke bait 170. 172. Iki dalan kanggo sing eling LN waspada. Ing zaman kolo bendu Jawa. Ojo ngelarang dalam, neluhi wong aping awak dewo. Cur sludes saka brojo jelmo kumoro ojo. Ojo keliru pandito samusono. Larinan pandito, asem joto trisula widu. Iku yubinaringaning dewo. Kalau diartikan, kurang lebih, inilah jalan bagi yang ingat dan waspada pada zaman kala bendu Jawa. Jangan melarang dalam menghormati orang berupa dewa yang menghalangi akan sirna seluruh keluarga. Jangan keliru mencari dewa. Carilah dewa bersenjata Trisula Weda, itulah pemberian dewa. Kurang lebih seperti itu kalau diartikan. Kemudian masuk ke bait 173. Rurok tanpa bolo, yen menang tan ngasorakeyan. Poro kawulo, podo suko-suko mergo. Adiling pangeran Westeko, ratuni nyembah kawulo. Anggenggam Trisula Wedo, poro pandito, yo podo mojo. Yoiku momongan kaki Sabto Palon. Kalau diartikan kurang lebih, menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain. Rakyat bersukaria, karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, bersenjatakan dari Sulaweda, para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya Sabto Palon yang sudah menanggung malu. Tetapi bermasyur, segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman, kala bendu telah usai, berganti zaman penuh kemuliaan. Memperkokoh tatanan jagat raya. Semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi.